Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sterilisasi panas kering. Kelompok kami terdiri dari 1. Melinda Sari dengan NIM 196503111. Kedua, Lilis Sekarkinasih dengan NIM 196500314. Ketiga, Virga Aris dengan NIM 196500321. Keempat, Ika Mustikawati dengan NIM 196500337. Sterilisasi itu sendiri adalah proses validasi untuk menjaga produk terbebas dari mikroorganisme. Sterilisasi panas kering itu juga bagian dari proses inaktivasi. Proses ini digunakan untuk material yang tidak dapat disterilisasikan dengan steam atau beberapa material kaca yang tidak diinginkan menggunakan uap. 2. Sterilisasi membutuhkan pemaparan yang lebih lama dibandingkan dengan sterilisasi uap pada suhu yang sama. 3. Terjadi proses dehidrasi dan oksidasi pada suhu 160–190 derajat Celcius. Keempat, sterilisasi panas kering dalam waktu lama dapat pula secara bertahap melunakkan atau mendistorsi bahan tertentu. 5. Kemasan dapat mempengaruhi proses atau pembungkus dapat menambah waktu pemanasan. Penggunaan sterilisasi panas kering. 1. Depirogenasi alat-alat dari gelas. 2. Sterilisasi alat-alat gelas, siring kaca, beberapa minyak, serbuk, dan keramik. 3. Dekontaminasi perangkat medis, prostesis silikon, serbuk, termoresisten, dan kombinasi obat alat. 4. Bahan kimia dan bahan peka kelembapan yang digunakan dalam perangkat medis. 5. Instrumen dan item gigi. 6. Beberapa komponen listrik aktif. 7. Mengeringkan bahan basah. 8. Peralatan dan bahan laboratorium. Material yang dapat disterilisasi dengan panas kering 105–135 derajat Celcius. Di bawah ini ada beberapa bahan kesehatan khas yang telah disterilisasikan dengan panas kering. 1. Asetal. 2. Jermin. 3. Instrumen gigi. 4. Jarum suntik kaca. 5. Wadah penghisap kaca. 6. Jarum logam. 7. Minyak bumi. 8. Bubuk. 9. Teflon. Pengaruh sterilisasi panas kering terhadap mikroorganisme. Terjadi penonaktifan semua mikroorganisme termasuk pirogen, faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan membunuh mikroorganisme. Di bawah ini faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan uap untuk membunuh mikroba dengan panas kering. Yang A, terkait dengan uap mematikan. Itu ada intensitas atau suhu, waktu pemaparan atau lebih lama dibandingkan dengan uap, dehidrasi, kelembapan, distribusi panas, suhu yang kurang, perpindahan panas misalnya melalui konveksi, konduksi, inframerah. Dan B, terkait dengan organisme yang akan dibunuh. Itu ada jenis mikroba, misalnya spora, virion, kemudian jumlah mikroba yang akan dibunuh, tingkat jaminan sterilisasi atau probabilitas daerah mikroba yang akan dibunuh, tempat yang menampung atau melindungi organisme, hambatan perpindahan panas, aktivitas air awal, dan selanjutnya. Cara mikrobiosidal yang dapat menghambat sterilisasi panas kering. Di bawah ini contoh yang dapat mengganggu efektivitas mikroba terhadap panas kering. Itu ada spora tersumbat, isolasi atau penghalang untuk transfer panas, massa beban konfigurasi dan unit pendingin, non-konduktivitas panas oleh bahan atau lingkungan, hambatan untuk transfer panas, waktu yang tidak cukup untuk pemanasan serta pemaparan dan pendinginan, bioburden tinggi melebihi 1000 CFU, aktivitas air yang tinggi, lingkungan mikro langsung, populasi mikroba yang heterogen, mikroba atau spora terperangkap dalam bahan polimer, variasi dalam lingkungan yang dipanaskan, misalnya udara,
gas lain minyak jarak dari permukaan konduktor. Mekanisme panas kering. Yang pertama, menggunakan udara panas atau sumber panas kering lainnya. 2. Panas kering dikirim melalui konveksi, konduksi atau iradiasi termal. 3. Sterilisasi oleh panas kering dicapai dengan paparan suhu tinggi. Biasanya 2 jam pada 160 derajat Celcius, 1 jam pada suhu 170 derajat Celcius, 30 menit pada suhu 180 derajat Celcius. 4. Untuk mencapai sterilisasi panas kering, hindari semua kelembapan dan pastikan area yang akan disterilkan terkena suhu tinggi untuk jangka waktu tertentu. Langkah kunci dan teknologi dalam sterilisasi panas kering. Yang pertama itu ada 1. Perhatikan posisi produk selama pengisian sehingga panas kering dapat dengan mudah dispersikan dan disebarluaskan dan menjangkau semua permukaan untuk disterilkan. 2. Pemanas dengan inframerah atau terowongan radiasi termal adalah pendekatan yang lebih cepat, tetapi pemanasan dengan konveksi oven bisa lambat. 3. Sterilisasi panas kering paling sederhana adalah oven. Langkah kunci dan teknologi dalam sterilisasi panas kering yang kedua itu ada 1. Oven konveksi gravitasi adalah metode paling sederhana. 2. Saat udara dipanaskan, udara mengembang dan udara panas naik menggantikan pendingin udara. 3. Oven konveksi mekanis atau oven konveksi paksa memiliki blower yang secara aktif memaksa udara panas di semua area dari oven. Ini lebih efisien daripada oven konveksi gravitasi. 4. Metode yang lebih canggih dan rumit termasuk radiasi inframerah dan transfer panas yang cepat dan sistem sabuk kontinu. Gambar A itu perpindahan panas cepat Koch sterilisasi 6 menit tanpa dibungkus pada suhu 375 derajat Fahrenheit atau 190 derajat Celcius selama 12 menit. Yang gambar B, Wayne S1000 disterilisasi panas kering standar 160-180 derajat Celcius oven untuk instrumen. Cara tes dan validasi sterilisasi panas kering. 1. Dengan standar sterilisasi panas kering Bacillus atrophaeus atau Subtilis Fahroniger ATC 9372 atau NCTC 173. Kedua, lihat ISO 11138 untuk deskripsi lengkap. 3. Spora tahan lembab dan kering industri atau BI Bacillus subtilis 5230 atau ATC 35021. Keuntungan dan kerugian sterilisasi panas kering. Keuntungan. 1. Panas kering adalah metode yang relatif sederhana, tidak membutuhkan bahan habis pakai atau meninggalkan residu beracun. 2. Sterilisasi panas kering dapat digunakan untuk bahan dan produk yang uap tidak dapat menembus, misalnya serbuk minyak. 3. Panas kering dapat digunakan jika dehidrasi tidak diinginkan. 4. Panas kering menyebabkan lebih sedikit korosi atau mengumpulkan instrumen tajam daripada uap. 5. Panas kering pada suhu tinggi dan paparan bisa depirogenat atau nonaktifkan toksin akhir. Kerugian. 1. Sterilisasi panas kering kurang efektif daripada panas uap pada suhu yang sama, atau terutama pada pirion. Kedua, waktu pemrosesan yang lama atau waktu pemanasan yang lama, paparan yang lama. 3. Suhu tinggi berarti ada lebih sedikit polimer yang dapat disterilkan dengan metode ini karena masalah peleburan, distorsi, dan degradasi. 4. Bahan kemasan yang dapat digunakan terbatas karena tingginya panas. Daftar pustaka yang kita ambil dari Miorini T. tahun 2013, Sterilization of Medical Devices 1-35 halaman. Yang kedua, Rogers W.C. tahun 2012, Steam and Dry Heat Sterilization of Biomaterials and Medical Devices
in sterilization of biomaterials and medical devices. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.